Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di malam hari ini kita panjatkan puji syukur kita dan senantiasa kita berupaya untuk islahun nafsi, membenahi diri kita agar menjadi insan yang terbaik dengan terus menghadiri majelis ilmu, dengan terus berupaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam bertaqarrub kepadanya, agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri kita dan juga ibadah kita kepadanya. Dengan demikian ahibati fillah, niscaya kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai dan diridhai oleh Rabbuna tabaraka wa taala. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita akan mengkaji dari kitab adab dan juga akhlak, di mana kita pun akan mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita tentang akhlak dan adab. Bagaimana dinil Islam, agama yang mulia ini mengajarkan kepada penganutnya agar menjadi orang-orang yang berakhlak, agar menjadi orang-orang yang beradab, agar mereka menjadi manusia yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan di atas muka bumi ini. Dan itu semua ahibati fillah dengan terus belajar dan terus menggali dan mau mendengar, serta berupaya untuk senantiasa mengaplikasikan apa yang telah diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan
sehari-hari kita. Hadis yang ada di hadapan kita ahibati fillah, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Abdullah ibn Abbas. Beliau mengatakan, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, muttafaqun alaih. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang di antara kalian makan dengan suatu makanan, fala yamsah yadahu, maka janganlah dia segera mencuci tangannya ataupun membersihkan tangannya, hatta yal'aqaha au yul'iqaha, sampai dia menjilati tangan tersebut atau dijilati. Hadis ini ahibati fillah, hadis yang sangat agung, yang dengannya kita akan mengerti bagaimana sempurnanya dinil Islam. Dan dengan hadis ini pula Allah Subhanahu wa taala hendak menguji mana di antara manusia ataupun hambanya yang mengatakan beriman, ya, yang benar-benar tunduk kepada Allah dan yang tidak tunduk kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman, apabila kalian makan dengan suatu makanan. Islam mengajarkan kepada kita segala perkara, baik perkara yang terbesar, yakni masalah tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal ataupun perkara-perkara yang membicarakan tentang Rabbul Alamin, sampai perkara-perkara muamalah di antara manusia ataupun aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Semuanya diajarkan oleh Al-Islam, yang menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala aturan-aturannya, agar manusia tersebut menjadi insan yang terbaik. Sahabat Salman Al-Farisi, beliau pernah ditanya oleh orang Yahudi, di mana orang Yahudi ini mengatakan, apakah Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu kepada kalian? Maka sahabat Salman Al-Farisi beliau mengatakan, ajal, tentu. Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami segala hal. Wala ta'iru yatiru bi janahaihi illa wa qad dzakara lana ilman. Tidaklah seekor burung yang mengepakkan sayapnya di udara, melainkan Nabi SAW mengajarkan kepada kami perihal ilmunya. Hatta al-khira, kata beliau, sampai permasalahan buang hajat pun Nabi SAW mengajarkannya kepada kami. Kami tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika qada'il hajah, ya. Tidak boleh beristinja dengan roji', dengan kotoran hewan, ataupun dengan kurang dari 3 batu. Diajarkan oleh Nabi SAW. Begitu pula
dengan makan. Bagaimana cara seorang muslim itu makan? Diajarkan dalam Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis di mana Nabi SAW mengajarkan kepada seorang anak kecil. Beliau mengatakan, "Ya ghulam, sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika." Wahai anak kecil, wahai anakku, kata beliau, kalau engkau makan, maka sebutlah nama Allah. Sammillah, dengan mengucapkan apa? Bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang terdekat darimu terlebih dahulu. Maka lihatlah ahibati fillah bagaimana sayangnya syariat, bagaimana sayangnya Allah, bagaimana sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kita semuanya. Hal-hal yang baik semuanya diajarkan. Begitu pula dalam hadis ini. Idza akala ahadukum ta'aman. Apabila salah seorang di antara kalian makan, selesai dia dari makan, maka janganlah dia terburu-buru membersihkan tangannya, langsung di apa kalau kita tuh kobokan, langsung dimasukkan ke kobokan, atau ambil kain langsung dilap, atau tisu langsung dilap. Jangan, kata Nabi SAW, karena tentu ketika kita makan masih ada sisa-sisa sedikit yang menempel di tangan kita. Kebiasaan Nabi SAW, beliau makan dengan berapa jari? 3 jari. Ya, kebiasaan beliau makan dengan 3 jari. Ini sunnahnya pula. Ya. Dan sesuai dengan makanan kaumnya. Sesuai dengan makanan kaumnya. Makanan orang Arab ketika itu, khubuz, roti. Ya, kalau roti itu kan bisa dipotong. Ya. Disobek. Atau kurma, pakai butir. Ya. Tapi kalau makan nasi, apalagi nasi Jambi Naruto. Nah, orang yang jauh nggak tahu Naruto itu apa ya. Jadi di Jambi ini ada beras mereknya, iklan pula jadinya. Itu nggak nempel dia ya, satu sama lain nggak, cerai berai. Ya, ditambah lagi kuah tempoyak, nggak bisa 3 jari. Ya. Tapi selagi makanan tersebut bisa dikonsumsi ataupun diambil dengan 3 jari, maka lakukan dengan 3 jari. Tapi kalau sudah yang seperti tadi, maka tidak bisa dengan 3 jari. Maka tidak masalah. Ya. Tapi Nabi SAW biasanya beliau pakai 3 jari. Kecuali darurat saja, misal mau merobek daging atau yang lainnya. Ya. Dan beliau mengatakan di sini, kalau kalian setelah makan, ya, telah selesai makan, jangan segera untuk mencuci tangan tadi. Ya. Apa yang tersisa di tangan tersebut hendaknya dibersihkan terlebih dahulu. Dan ini ahibati fillah mengajarkan kepada kita agar kita tidak tabdzir. Agar kita tidak melakukan yang namanya mubadzir. Apa itu mubadzir? Membuang-buang makanan. Ya. Karena makanan ini ahibati fillah merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, merupakan anugerah rizki, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suatu kaum. Betapa banyak di daerah-daerah tertentu ataupun di belahan bumi yang lainnya di mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan paceklik kelaparan. Mereka harus memakan serpihan-serpihan sisa makanan. Mereka harus mencari makanan dengan susah payah. Ya. Maka dinil Islam, din syamil, din yang sempurna, mengajarkan kepada kita agar tidak tabdzir. Ya. Tidak apa? Tidak mubazir. Ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Sesungguhnya
mubadir itu, ya, mubadir itu adalah sifat apa? Mubadir adalah temannya syaitan. Ya, tabdzir, foya-foya, menghaburkan harta, ya. Ini temannya syaitan. Seorang mukmin jauh dia dari tabdzir. Dia mengambil bagian apa yang cukup bagi dia, kalau ada kelebihan dia infakkan, dia bantu saudaranya. Ya. Seperti itu. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha minal adha min adha falyakulha." Apabila ada satu suapan atau satu juput, ya, makanan dari seorang dari kalian yang jatuh, kata Nabi SAW, maka hendaknya dia ambil, dia putih kalau bahasa kita, ya. Kalau ada makanan itu jatuh, maka ambillah lagi. Jadi tidak ada istilah oh belum 5 menit, bukan, emang dia harus diambil, ya. Kalaupun sudah 5 menit pun, ya, tetap ambil selama dia belum rusak, ya, tetap ambil. Padahal kondisi, ya, kondisi di daerah Arab tersebut berpasir. Kiranya kalau ada makanan yang jatuh, pastilah menempel, ya, tanah ataupun pasir tersebut di makanan. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk apa? Falyakhudha. Hendaknya engkau ambil. Walaupun mungkin hanya ya sepele lah gitu, ya. Tapi diambil. Falyumit makana biha min adha. Engkau bersihkan makanan tersebut dari kotoran-kotorannya. Kalau ada pasir tadi dibersihkan, ya. Kalau ada cicak yang jatuh tadi, ya, maka disingkirkan. Kalau misalnya makanannya berbentuk kayak apa, blue band gitu, ya, margarin, bisa dikupas sedikit. Itu diajarkan dalam syariat. Ya. Ada seorang atau ada kita memiliki seperti margarin seperti itu, kemasukan cicak misalnya, maka jangan dibuang semuanya. Ambil saja yang bagian terkena apa, hewan tadi. Ya, ambil sedikit, buang cicaknya, jangan buang margarinnya. Ya. Maka minha min adha. Buang kotoran-kotoran yang ada, falyakulha, dan engkau bisa mengkonsumsinya lagi. Wala yada'ha lisyaitan, dan jangan pernah engkau tinggalkan itu untuk syaitan. Artinya kalau orang itu melakukan tabdzir, dia buang makanan tadi, ya, tidak dia ambil, dia biarkan saja, maka itu menjadi bagian untuk siapa? Syaitan. Ya, bagian untuk syaitan. Dan Nabi SAW mengatakan, wala yada' li syaitan, jangan kau jadikan atau biarkan itu untuk syaitan. Karena syaitan dikatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh bagi kaum muslimin. Kalau dia makan, kuat dia. Mulai lagi dia beraksi dalam menyesatkan manusia. Wala yamsah yadahu bimindili, dan janganlah dia membersihkan tangannya dengan tisu ataupun kain sampai yal'aqa asabi'ahu, sampai dia menjilati jari jemarinya. Nah, di sini mulai diuji seseorang itu. Ada yang mengatakan, kok Islam seperti itu katanya. Jorok. Habis makan dijilat. Ya. Padahal ini adalah sesuatu yang bukan jorok, ya. Bukan jorok. Tapi seperti inilah tuntunan di dalam Islam, keindahan di dalam Islam. Andaikan mereka benar-benar mau mengetahuinya. Masalah orang itu jijik ataupun tidak jijik itu tergantung keterbiasaan. Tergantung keterbiasaan. Sama seperti orang
takut dengan cicak tadi ya, ada cicak kabur dia. Tapi kalau dengan orang-orang yang sudah biasa dengan cicak, dia tepok saja tuh cicak. Itu tergantung keterbiasaan. Ya. Begitu pula ketika kita makan, kemudian kita membersihkan jari jemari tersebut dengan kita jilati. Ya, dengan kita jilati. Dan ketahuilah haibati fillah, ketika syariat memerintahkan kita kepada suatu perkara, pasti di sana ada maslahat. Pasti di sana ada maslahat. Ya. Dan benar, secara medis pun ataupun ilmu medis pun mengakui faedah orang kalau makan kemudian dia jilati jari jemarinya. Ya. Itu membantu untuk cepat penguraian ya apa yang telah dia makan di dalam lambungnya. Ya. Setelah diurai barulah nanti ada jadi protein, ada vitamin, ada mineral, ada macam-macam. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Bayangkan kalau makanan yang antum makan tidak busuk-busuk. Makanan yang mengandung pengawet. Awet dia di dalam lambung. Ya. Apa jadinya? Rusak, ya. Lambung kita terus bekerja. Lambung kita terus bekerja. Maka ketika Nabi SAW memerintahkan untuk yal'aqaha, untuk apa tadi? Menjilatinya. Pasti di sana ada hikmahnya. Baik kita mengetahui hikmahnya ataupun tidak, tetap seorang muslim itu menjalankan perintah Nabinya Muhammad SAW. Kalau dia mengetahui, alhamdulillah, itu merupakan tambahan lagi terhadap keimanannya. Kalaupun dia tidak mengetahuinya, dia tetap taat dan patuh terhadap perintah Nabinya Muhammad SAW. Dan di antara hikmah yang besar, ya, Nabi SAW mengatakan, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi barakah. Karena sungguhnya dia tidak mengetahui di mana letak keberkahan dari apa yang dia makan. Ya. Jadi tidak semua yang kita makan itu ya berkah semua. Mungkin ada sebagiannya makanan biasa, namun bagian yang lainnya disitulah letak keberkahan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan letak keberkahan ini agar apa? Agar kita mencarinya. Agar kita menjaganya. Sebagaimana Allah menyembunyikan ya malam Lailatul Qadar. Agar kita tahari, berusaha, berjuang mencarinya. Optimis, begitu pula dalam makan. Ya. Agar kita terus mencari di mana letak keberkahan dari apa yang kita makan. Ya. Maka beliau mengatakan tadi hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Lalu apa yang dimaksud dengan yul'iqaha? Sampai dia menjilatnya sendiri atau dijilatkan. Bagaimana jari jemari antum dijilatkan? Dijilatkan orang lain? Tentu ketika bisa dijilatkan orang lain ya yang tidak merasa apa ya jijik dengan kita. Semisal suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya. Ya, suami makan, lihat istri disuapin sama dia. Ya, ada sisa sedikit, kemudian dibersihkan oleh istri tadi. Nah, ini istri ya. Bukan yang belum punya istri. Ya. Dan para ulama juga menyebutkan demikian. Hatta yul'aqaha yakni ma'a zaujiha, bersama pasangannya. Pasangan yang sah. Ya. Boleh ya, suami menjilat tangan istrinya habis makan tadi, atau sang istri menjilat tangan suaminya yang telah selesai makan. Tidak mengapa. Yang demikian itu bisa menambah apa?
rasa cinta. Ya, bisa menambah kemesraan, rasa cinta. Atau orang tua terhadap anaknya. Ya, kadangkala anak-anak tadi makan masih banyak apa? Sisa-sisa makanan di tangannya, maka orang tuanya yang menjilatkan. Dan itu pun akan menumbuhkan kasih sayang ya ataupun cinta sang anak terhadap orang tuanya. Begitu pula anak terhadap orang tua. Ya, anak terhadap orang tua. Tidak mengapa ketika orang tua kita makan, kemudian ada sisa-sisa dari tangannya, kita bersihkan. Kita yang membersihkannya. Dan saya rasa ketika orang tua melihat seperti itu, ya, akan terenyuh hatinya. Ya. Tambah sayangnya terhadap anaknya tadi. Ya, bertambah sayangnya. Maka ini ahibati fillah, bagaimana syariat Islam mengajarkan kepada kita tentang adab makan ini, ya. Di antara adab makan yaitu tidak tergesa-gesa langsung membersihkan tangan sampai kita menjilat jari jemari kita ataupun dijilatkan. Karena kita tidak mengetahui di bagian mana dari makanan tersebut yang terdapat keberkahan. Ya. Kemudian ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya yaitu adab memberi salam. Adab memberi salam. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Abu Hurairah beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, liyusallimas saghiru 'alal kabiri wal maru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal kathiri wa fi riwayatin li muslimin warakibu 'alal mashi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya yang muda memberi salam kepada yang lebih tua. Wal maru 'alal qa'id, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, kelompok yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak. Dalam riwayat yang lain dari Imam Muslim menambahkan warakibu 'alal mashi, orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan. Maka perhatikanlah hadis ini ahibati fillah. Salam merupakan suatu amalan yang tidaklah dilakukan oleh manusia, melainkan akan menumbuhkan pula benih-benih cinta. Saling kasih sayang. Ya. Kata Nabi SAW, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan, suatu perbuatan yang apabila kalian melakukannya di antara kalian, maka akan tumbuhlah kasih sayang di antara kalian. Apa itu? Afsus salam bainakum. Kata Nabi SAW, tebarkan salam di antara kalian. Tidaklah ada seseorang ataupun seorang muslim yang menghidupkan sunnah ini, melainkan dia akan dicintai oleh orang-orang di sekitarnya, melainkan dia akan dicintai oleh masyarakatnya. Silakan antum praktekkan ini, ya, menebarkan salam.
baik orang yang antum kenal ataupun orang yang tidak antum kenal. Ketika antum praktekkan ini, engkau akan dapatkan hati masyarakat tadi. Kau akan dapatkan. Dan itu mujarrab. Apa itu mujarrab? Nyata, ya, nyata dan telah dibuktikan, ya, terbukti nyata. Begitu pula mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, tidaklah seseorang itu bakhil dia dalam salam, ya, ketemu orang enggak salam, enggak ada kalam juga, enggak ada muqaddimah, enggak ada sapaan, ya, pasti orang tidak akan suka sama orang seperti ini, ya, orang tidak akan suka dengan yang seperti ini. Karena ketika dia menyebarkan salam, itu akan membukakan pintu hati orang tersebut sehingga dia menyukainya, menyayanginya. Namun ketika dia tidak suka menyebarkan salam, ya, hati di antara manusia itu akan tertutup. Ya, di antara mereka akan tertutup. Maka kita lihat kadang-kadang, ya, kenapa orang tersebut tidak suka sama si fulan, ya, atau ada orang yang tidak disukai oleh masyarakatnya karena dia berat untuk mengucapkan salam sama masyarakatnya. Begitu pula mahal senyumnya atau mahal giginya, sampai ada istilah giginya itu aurat. Dia nggak mau menampakkan giginya, tidak mau senyum sama orang. Akhirnya apa? Orang tidak suka sama dia. Tapi ketika kita mencoba ulang kajian ini, ya, tebarkan salam baik kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Alhamdulillah kita berada di tengah-tengah manusia yang mayoritasnya adalah kaum muslimin. Yang mana para ulama mengatakan kalau mayoritas adalah kaum muslimin, maka jangan canggung-canggung dalam mengucapkan salam. Tahu canggung? Jangan ragu-ragu. Karena apa? Kita berada di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin. Berbeda ketika kita hidup di Amerika sana, atau di negeri-negeri yang mana Islamnya atau muslimnya sedikit. Tentu kita akan melihat dulu, ini orang Islam atau tidak, Muslim atau tidak, kan begitu. Karena tidak boleh pula kita memulai salam kepada orang kafir. Tapi ketika kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ya, maka jangan ragu-ragu untuk mengucapkan salam. Bisa jadi dengan salam tersebutlah dia mendapatkan hidayah. Belum kita menyampaikan hadis ataupun ayat, tak perlu. Kadang-kadang hanya dengan salam, ya, dengan setiap kali kita ketemu kita senyum, ternyata dia terpikat dan juga mau ikut ke kajian. Nah, ini kan merupakan sebab hidayah, ya, sebab hidayah, ya. Maka afsus salam ahibati fillah, ya, tebarkan salam, ya, tebarkan salam. Saya pernah cerita juga, ya, waktu kita ada tugas dakwah Ramadan, ya, sebelum kita masuk ke lokasi tersebut, karena kedatangan kita sudah diketahui, ya, jadi dibilang bahwasanya nanti yang datang ini Wahabi, begitu, ya, sama tokoh masyarakatnya, disampaikanlah kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat itu ketika kita datang acuh tak acuh saja, ya, kita lewat itu kayak kita nggak ada, nggak ngelihat sama sekali, ya, tidak mau melihat. Karena apa? Dia bilang, kata tadi sudah kena doktrin terlebih dahulu, sebelum kita sampai sudah didoktrin terlebih dahulu, ya. Tapi kita coba praktekkan hadis Nabi SAW tadi, ya, kita ucapkan salam,
Terus saja. Walaupun dia ngelihat kemana, kita lewat sini, ke kiri, dia lihat ke kanan. Ucapkan aja terus salam. Ya, ucapkan saja salam. Sehari masih, 2 hari masih, seminggu mulai kendor. Sebagian kaum muslimin sudah mulai ngelihat. Ya, sebagian yang lain masih tetap istiqomah dalam doktrin tadi. Ya, 2 minggu, sudah. Kita salam, dijawab salamnya. Ya, karena hati seorang muslim itu pasti dia tetap menyimpan yang namanya kebaikan, fitrah tadi. Nggak bisa dia tolak. Ya, tidak bisa dia tolak. Kok orang salam nggak mau dijawab gitu kan? Ya, ini fitrah manusia. Terus saja. Ya. Dan sebaik-baik di antara kalian, kata Nabi SAW, adalah yang memulai salam. Ya. Maka Nabi SAW di sini mengatur bagaimana cara mengucapkan salam tadi. Liusallima saghiru 'alal kabir. Orang yang kecil atau orang yang kecil mengucapkan atau memulai salam, memberi salam kepada yang lebih tua. Sebagai bentuk apa? Penghormatan. Ya. Jadi yang kecil ini umurnya terhadap orang tua itu harus menghormati. Ya, yang lebih tua, senior dari dia harus menghormati. Di antara bentuknya, ya, Nabi SAW mengatakan, engkau yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada mereka. Ya, engkau yang terlebih dahulu mengucapkan salam kepada mereka. Tetap kita jaga kewibawaan yang namanya orang tua yang lebih berumur daripada kita. Kan indah kalau seperti ini. Tapi kalau orang tua tersebut nggak mau kalah, dia terus Ustaz yang mendahului. Bagaimana? Tidak mengapa. Ya. Tapi tetap anjuran kata Nabi SAW, engkau yang lebih muda, engkaulah yang pertama harusnya mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Kemudian wal maru 'alal qa'id. Dan orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Ini mengajarkan kepada kita kesopanan. Ya, kesopanan. Apalagi kalau jalannya, ya, jalan saja kalau ada orang lagi bermajelis begitu ya, atau duduk sendirian, kemudian jalan, ya, tentu ada tata krama ataupun kesopanan. Dalam daerah kita aja ataupun di daerah kita saja ada, ya, tata kramanya. Menyapa, kan begitu kan? Kalau kita tengah duduk kemudian orang lewat, cuek saja lewatnya, tentu ada rasa sesuatu yang nggak benar nih. Ya. Tapi berbeda ketika orang tersebut lewat, dia menyapa. Ya, dia menyapa. Padahal itu sudah diajarkan dalam Islam. Ketika antum melewati orang yang tengah duduk, maka antum harus menyapa, dan menyapanya orang Islam adalah dengan salam. Ya. Assalamualaikum. Ya, permisi kita melewati tempatnya. Ya, kita melewati tempatnya. Atau orang tersebut menaiki kendaraan, ditambah lagi kendaraannya kendaraan yang besar misalnya, yang mewah. Nggak mengucapkan salam dia. Ini kan akan menumbuhkan bibit-bibit penyakit bagi dirinya sendiri. Tapi kalau dia ketika naik kendaraan tersebut mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk begitu ya, atau orang yang tidak lagi naik kendaraan, itu akan menghancurkan yang namanya virus-virus kesombongan. Ya, bibit-bibit kesombongan. Ya. Karena racun-racun ataupun virus-virus kesombongan ini banyak. Ya, banyak. Mungkin karena kepintarannya membuat dia sombong. Mungkin karena kemewahannya membuat ataupun menjadikan dia sombong. Mungkin karena ada lagi ketampanannya membuat dia sombong. Padahal ketampanan bukan campur tangan dia. Ya, bisa orang membuat mukanya tampan? Nggak bisa, itu anugerah dari Allah SWT. Ya, sudah seperti ini sudah. Ya, kemudian dia sombong pula, gitu ya. Nah,
Maka Islam mengajarkan kepada kita ya untuk menepis ya dan menangkal hal-hal yang membuat seorang itu menjadi sombong. Dengan apa? Al-maru 'alal qa'id. Orang yang sedang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir. Dan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Ya. Di sini ada halaqah misalnya. Datang orang kelompok orang atau segerombolan orang, ya. Maka yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada orang yang atau jumlahnya yang banyak. Dalam riwayat yang lain warakibu 'alal mashi. Ya. Orang yang berkendara mengucapkan salam terhadap orang yang sedang berjalan. Ya, jadi ketika antum berpapasan, ada teman antum atau yang lainnya kok dari kaum muslimin, ya, tentu jalannya yang jalan santai, ya, bukan jalan raya seperti itu. Kalau jalan raya ya kita ma'assalamah, ya, nggak bisa kita setiap assalamualaikum, nggak bisa. Tapi kita misalnya di pematang sawah atau di jalan rumah gitu ya, kita hendak keluar dari komplek kita, ada tetangga atau ada warga tetangga, ya, ucapkan salam, assalamualaikum. Tapi kalau sudah masuk area lintas Sumatera Jawa, ya nggak bisa lagi begitu ya. Paling main klakson saja, ya. Itu pun kalau masih sewajarnya, ya. Taib, sudah azan ikhwan? Taib, saya kira cukup sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan setelah salat Isya berjamaah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Masih berkaitan dengan salam ahibati fillah. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak, dan yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Dan telah kita berikan tambahan bahwasannya tidak mengapa apabila orang yang besar terlebih dahulu mengucapkan salam kepada yang muda ataupun yang kecil. Terlebih jikalau diniatkan dalam rangka pendidikan, maka tidak mengapa, ya. Bahkan ada nilai lebih di sana. Di mana Nabi kita Muhammad SAW pun beliau pernah berpapasan dengan anak-anak kecil yang tengah bermain. Ya, beliau melihat anak-anak kecil tengah bermain, maka Nabi SAW yang memulai mengucapkan salam, ya, fasallama alaihim. Maka Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka. Dan begitu pula ketika rombongan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Tidak mesti pula semuanya bareng-bareng mengucapkan salamnya. Ayo bareng-bareng ucap salam. 1, 2, 3, ya, enggak mesti juga. Jawabannya pun tidak mesti juga bareng-bareng, ya. Artinya ketika antum berada pada kelompok kecil dan di sana ada kelompok yang besar, ya. Cukup satu dari kelompok yang kecil tersebut mengucapkan salam itu sudah cukup. Ya, jadi tidak harus semuanya. Tapi bagian yang kecil itulah, ya, yang dianjurkan untuk pertama kali memulai salam. Begitu pula dalam menjawabnya, ya. Tidak harus semua kelompok yang banyak itu harus menjawab salam semua, tidak. Namun harus ada salah satu di antara mereka yang mengucapkannya.
Ya, Rasulullah SAW beliau mengatakan, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ayusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati ayyarudda ahaduhum. Kata Nabi, cukuplah bagi sekelompok orang jika melewati sekelompok lainnya agar salah seorang dari kelompok yang lewat tersebut memberikan salam. Satu orang saja. Ya, kalau dua bagaimana? Ya enggak masalah. Al-amru wasi', ya. Perkara ini perkara yang bisa ditoleran, ya. Mau dua, mau tiga terserah, tapi minimalnya satu harus ada yang mengucapkan salam. Begitu pula sebaliknya kata Nabi SAW, cukup satu orang dari kelompok yang dilewati untuk membalas salam tersebut. Jadi kalau misalnya kita kajian di sini ada ikhwan 2 orang atau 3 orang datang, ya salah satu di antara mereka mengucapkan salam, assalamualaikum. Dan tidak mesti pula kita, ana yang di depan sini, kemudian jamaah selainnya mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup yang dekat pintu saja yang dengar. Nah, seperti itu. Jelas ya ikhwan? Dan ketika kita diberikan salam, maka berusahalah untuk membalas salam tersebut dengan sebaik mungkin. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 86, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan salam dengan tahiyyah, ucapan salam kaum muslimin, yakni assalamu alaikum, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah salam tersebut dengan yang terbaik darinya. Ya. Dengan yang terbaik darinya. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, rudduha, minimal setara. Ya, minimal setara. Jadi kalau ada kawan kita, teman kita mengucapkan assalamualaikum, maka jawablah waalaikumsalam, itu minimalnya. Kalau sempurnanya antum jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi dibalaslah dengan yang lebih baik, ya. Dan tadi sudah kita sampaikan pula, tidaklah satu kaum, ya, menebarkan salam di antara mereka melainkan akan tumbuh benih kasih sayang di antara mereka. Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian itu mau beriman. Dan kalian tidak sampai kepada keimanan sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan terhadap suatu urusan ataupun amalan yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Afshus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian, ya. Sesama muslim saling mendoakan. Karena salam itu isinya adalah doa, ya, isinya doa, ya. Saling mengucapkan salam, saling mendoakan di antara kaum muslimin, ya. Adapun terhadap orang kafir maka kita tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk memulai salam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian memulai, ya, mengucapkan salam terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Biarkan mereka dulu. Ya. Karena apa? Menjaga izzah, kemuliaan seorang mukmin. Karena Islam ini ulu, tinggi dia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menyainginya. Izzah, mulia. Bahkan beliau mengatakan wa idza laqitum ahadahum fit thariq fattarruhu ila adyaq. Kalau kalian berpapasan sama mereka, ya, dalam suatu jalan yang sempit gitu, ya, maka jangan mengalah, biarlah mereka yang mengalah untuk menunjukkan apa? Izzahnya seorang mukmin, ya, izzahnya seorang mukmin. Tapi kalau jalannya luas jangan pula kita ayo gitu, ya.
Kalau adiyah ya tempatnya sempit memang ya, untuk menjaga izzah kita biar paling tidak kita berhenti. Biarin mereka yang agak geser sedikit ya. Menunjukkan apa? Kemuliaan ataupun izzah seorang mukmin. Dan kalau orang tersebut ataupun orang Yahudi tadi mengucapkan salam kepada kita atau orang Nasrani, bagaimana? Jawab atau tidak? Dia mengucapkan assalamualaikum misalnya. Maka para ulama mengatakan kita jawab salamnya, cukup kita mengatakan waalaikum. Ya, cukup kita mengatakan waalaikum dan begitu pula atasmu. Ya, karena masih umum itu. Ya, atasmu apa gitu ya. Tapi cukup kita mengatakan waalaikum. Karena orang Yahudi ya dahulu pernah mengucapkan bukan salam ya, menampakkan seakan-akan dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW padahal bukan salam. Yang dia ucapkan adalah assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Kalau sam itu artinya racun, binasa. Ya, assalamualaikum. Ya, racun ataupun binasa engkau wahai Muhammad. Aisyah mendengar hal tersebut, marah Aisyah. Ya. Aisyah mengatakan wassalamualaikum wa la'natullah alaihi. Ditambah lagi. Ya, kata Nabi SAW, jangan Aisyah, jangan. Biasa wanita kan terbawa perasaan. Ya. Enggak usah Aisyah, cukup engkau ucapkan waalaikum. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan dari ikhwan ataupun akhwat, maka kami persilakan. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya apabila kita lupa membaca bismillah di saat makan, apa masih bisa makan? Maksudnya di pertengahan makan baru teringat. Gimana hukumnya? Ya, masih bisa makan, ya. Hanya saja ketika kita ingat bahwasanya tadi belum mengucapkan bismillah, maka ketika kita ingat itulah kita mengucapkan bismillah, ya, dengan ditambahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya, bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Fi pada awwalihi awalnya, wa akhirihi dan akhirnya. Ya. Karena seorang itu kalau dia makan tidak mengucapkan bismillah, maka syaitan akan turut makan bersamanya. Ya, syaitan akan turut makan bersamanya. Wallahu alam, bagaimana bentuknya kita enggak tahu, ya. Bagaimana sifatnya kita tidak tahu, tapi Nabi SAW mengatakan demikian. Ya, wajib kita untuk mengimaninya. Kalau syaitan sudah bercampur makan bersama kita, hilang keberkahan makan tadi. Yang ada tumbuhnya penyakit. Ya. Karena makan sama syaitan tadi. Ya. Namun ketika kita mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, maka syaitan tadi memuntahkan lagi apa yang sudah dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya memberi salam kepada wanita? Sampaikan salam ya. Ini yang nanya ikhwan atau akhwat? Hukum asalnya ahibati fillah, mengucapkan salam sebagaimana yang kata Nabi SAW, afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ya, di antara kalian. Hanya saja karena wanita ini adalah madarul fitnah, ya. Tempat yang rentan dengan fitnah. Dan banyak sekali laki-laki ini, ya, terjerumus dalam fitnah wanita, ya. Maka harus hati-hati pula. Kalau misalnya ya ucapan salam kita tersebut tidak menimbulkan fitnah, maka tidak mengapa. Ya, biasa assalamualaikum, atau kita melewati rombongan ibu-ibu, assalamualaikum ibu, ya. Tapi kalau kiranya ya ada kemungkinan ya ketika kita mengucapkan salam ini timbul
kegeeran ataupun rasa-rasa di balik itu, maka lebih baik jangan. Ya, lebih baik jangan. Apalagi mengucapkan salamnya pakai chatting, ya. Assalamualaikum ukhti. Ya. Ada kajian loh. Atau pakai di apa? Kalau IG itu DM. DM ya? Assalamualaikum. Karena kata Ustaz, tadi kita harus menyebarkan salam agar saling mencintai. Nah, ini salah ya. Salah dalam penggunaannya. Ya, salam dalam penggunaannya. Tapi kalau misalnya tidak ada fitnah dan tidak akan pula muncul fitnah, ya kita tahu kondisi-kondisi tersebut ya. Maka tidak mengapa, ya. Wallahu taala alam bissawab. Apakah saat bertemu, saat mau sholat dalam masjid atau habis sholat tetap dianjurkan mengucap salam? Habis sholat tetap dianjurkan. Antum habis sholat kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin maksudnya salam ini ya. Para sahabat itu ya, mereka senantiasa mengucapkan salam. Ya, mereka senantiasa mengucapkan salam. Kapan batas orang tersebut dianjurkan untuk mengulang kembali dalam mengucapkan salam? Ketika dia tidak berjumpa dengan sahabatnya tadi atau temannya, atau terhalangi sesuatu, ya, kemudian tidak dia dapati temannya, kemudian baru dapat lagi, maka dia mengucapkan salam. Sampai demikian, ya. Bahkan disebutkan dalam sirah itu ada sahabat yang jalan, kemudian ada tembok yang menghalangi keduanya, kemudian mereka bertemu lagi, mereka mengucapkan salam. Ya, sampai demikian. Ya, batas tembok saja, tembok, kemudian jalan, ketemu lagi, berpapasan, mereka mengucapkan salam. Tapi kalau antum sudah dari tadi di sini, kan kita tadi sudah salam, ya kan? Maka tidak perlu lagi mengucapkan salam, ya. Sampai kita ingin berpisah, ya. Sampai kita ingin berpisah. Bagaimana cara menjawab salam jika kita sedang sholat? Yang kedua, jika kita sedang dalam kamar mandi. Baik. Pertama, disebutkan dalam satu riwayat, ya, apabila seorang itu sholat, kemudian ada yang mengucapkan salam, maka dia tidak menjawabnya dengan ucapan, tapi dia ucapkan ataupun dia menjawab salam dengan isyarat. Bagaimana isyaratnya? Dia letakkan tangannya seperti ini, ya. Misalnya sholat, ada yang menjawab, ada yang mengucapkan salam, maka jawab salamnya seperti ini, atau isyarat menjawab salamnya dengan dia bentangkan tangannya, ya, yang tetap punggungnya ke atas dan bawahnya tetap ke bawah, ya. Dan itulah sebagai isyarat dia menjawab salamnya. Lalu bagaimana menjawab salam ketika kita di kamar mandi? Tidak menjawab salam sampai kita keluar dari kamar mandi. Karena di dalam kamar mandi kita dilarang menyebut nama Allah ataupun kalimat-kalimat yang thayyibah, ya. Maka di kamar mandi ada salam ataupun kedengaran ada orang yang mengucapkan salam, maka jangan dijawab, ya. Sampai kapan? Sampai kita keluar dari kamar mandi tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan yang lain? Iya, Pak, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih mulia? Tadi sudah kita jelaskan ya dari dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, liusallim as-saghiru 'ala al-kabir wal maru 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-katsir ya warakibu 'ala mashi. Ini merupakan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak, yang berkendaraan kepada orang yang jalan. Nah, kalau misalnya orang tersebut sama jalan, ya, seumur dengan seumur, sama-sama tua misalnya, atau sama-sama muda, atau sama-sama kecil, atau sama-sama duduk, ya, maka berlakulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang lebih baik adalah yang memulai mengucapkan salam ya, yang lebih baik adalah yang pertama kali mengucapkan salam ya, dan itulah yang terbaik. Wallahu taala alam bissawab. Pertanyaan yang lain sudah? Ya, silakan. Baik, selama mereka muslim ya, mukmin, maka kita ucapkan salam ya, kecuali dia kafir tadi atau Yahudi atau Nasrani, maka tidak kita awali dengan salam. Tapi kalau dia adalah seorang mukmin dan tadi sudah kita katakan kita tinggal di mayoritas muslim ya, maka jangan ragu-ragu untuk mengucapkan salam. Tapi dia berjudi Ustaz, dia lagi main gaplek, main domino, enggak masalah ya. Mungkin dengan antum mengucapkan salam tersebut ya, itu merupakan sebab dia mendapatkan hidayah tadi ya. Sama juga ketika dia sedang melakukan amalan-amalan ataupun ritual-ritual bid'ah ya, tidak mengapa antum mengucapkan salam ya. Assalamualaikum ya. Terus kemudian antum tetap lewat saja ya. Karena kita tidak boleh mengikuti acara ataupun permainan-permainan yang seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin itu yang bisa Anda jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun kesalahannya dari diri kami pribadi mohon dimaafkan dan diluruskan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.